Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Kaila Zara Suwardi. Saya adalah mahasiswa Universitas Emma Tamrin dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan solusi mengenai perilaku korupsi aparatur pemerintah menyalahgunakan dana bantuan sosial di masa pandemi virus corona. Yang pertama adalah latar belakang. Aparatur pemerintah diberi wewenang serta tanggung jawab oleh negara dan rakyat untuk mengatur urusan pemerintah yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Sebuah keharusan bagi setiap aparatur pemerintah untuk bisa menjalankan semua kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dengan baik dan penuh integritas. Dan sebuah kewajiban pula bagi setiap aparatur pemerintah untuk bekerja dengan benar, karena banyak masyarakat menaruh harapan kepada mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. Menjadi suatu masalah yang fatal apabila para aparatur pemerintah atau birokrat menunjukkan perilaku yang menyimpang dari ketentuan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan karena akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintah. Negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung kepada penyakit baru di pemerintahan. Pada kenyataan yang ada di lapangan ternyata cukup berbanding terbalik dengan yang seharusnya dilakukan. Ada banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang ada di negara ini. Salah satu fenomena yang memprihatinkan terjadi yaitu kasus korupsi program pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, membutuhkan, atau rentan terhadap masalah-masalah sosial. Begitu pula dalam proses pendistribusian pemberian bantuan sosial terdapat fenomena yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Perbuatan tersebut merupakan sebuah penyimpangan yang sangat besar terhadap negara dan hak masyarakat. Korupsi merupakan penyalahgunaan dana pemerintah atau negara demi kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Transparansi Internasional didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Yang kedua ada analisis. Hadirnya pandemi virus corona memberikan cukup banyak dampak dan perubahan pada berbagai aspek kehidupan di hampir seluruh dunia. Negara Indonesia pun ikut merasakan imbas dari adanya pandemi ini. Ada banyak bidang yang terganggu bahkan memburuk, mulai dari ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan hingga kesehatan dan lain sebagainya. Pemerintah secara kelembagaan telah berupaya untuk membantu masyarakat terdampak COVID melalui bantuan sosial. Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini malah dimanfaatkan dan diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal keadaan negara sedang sangat sulit dan memprihatinkan. Masyarakat berada dalam keadaan yang sangat sulit dan bantuan-bantuan tersebut tentunya sangatlah berarti serta dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka. Sederet kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi sepanjang masa pandemi virus corona ini yang melibatkan pejabat pemerintahan dan beberapa orang lainnya di sekitar mereka. Para tokoh tersebut memiliki jabatan yang cukup tinggi serta memiliki wewenang dan tanggung jawab yang juga sangat besar. Contohnya saja kasus yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang seharusnya
bertugas menyelenggarakan urusan-urusan sosial seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial, serta dalam hal menangani fakir miskin saja menyalahgunakan uang dan dana bantuan sosial milik masyarakat kurang mampu dan membutuhkan untuk kepuasan pribadi. Padahal gaji seorang menteri sesungguhnya sudah sangat cukup membiayai kehidupan. Begitu pula kasus korupsi bantuan sosial mantan Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna, seorang bupati yang dipilih oleh rakyat dengan harapan dapat membawa daerahnya menjadi lebih baik. Saat masih menjadi calon bupati, mengampanyekan berbagai hal baik untuk memajukan daerah agar bisa dipilih. Nyatanya saat telah dipilih, tiada harapan rakyat yang terpenuhi. Potensi kerugian negara dalam kasus korupsi bantuan sosial mantan Menteri Sosial tersebut mencapai 2 triliun sedangkan pada kasus korupsi mantan Bupati Bandung Barat dan beberapa pihak lainnya yang terkait, total kerugian mencapai sekitar 5,7 miliar. Jumlah tersebut sangatlah banyak dan apabila selalu digunakan dengan tepat, dapat membantu negara ini dengan baik ataupun juga dapat digunakan bagi warga miskin yang sangat membutuhkannya. Tidak hanya dana yang disalahgunakan dalam pemberian bantuan sosial, tetapi ada juga sembako dan uang yang sudah dijatahkan bagi setiap individu dan sebagainya. Semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan milik negara dan menjadi hak rakyat, bukan milik orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di kursi pemerintahan. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan tersebut merupakan perilaku yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Para koruptor yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat namun menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Tidak sedikit aparat pemerintahan yang melakukan korupsi bantuan sosial, tetapi ada banyak yang melakukan hal tersebut bahkan sampai sekarang. Pemerintahan harus segera membasmi orang-orang yang melakukan korupsi supaya rakyat kecil mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Yang terakhir, solusi untuk mengurangi tindakan korupsi bantuan sosial di Indonesia. Yang pertama, memberikan edukasi dan penanaman anti korupsi sejak dini, mulai dari usia anak sebagai generasi yang akan meneruskan pemerintahan di negara ini, misalnya dengan menanamkan secara baik nilai integritas seperti tanggung jawab dan kejujuran sehingga hal tersebut akan terbawa hingga dewasa. Yang kedua, menindak tegas setiap perbuatan korupsi. Menindak tegas perbuatan korupsi sekecil apapun yang terjadi hingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan membuat orang lain menjadi enggan untuk melakukan hal yang sama. Tindak tegas ini dimulai dari keadilan, kejelasan, dan ketegasan hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menegakkan hukum dengan tegas. Hukum ditegakkan harus secara objektif, tanpa memandang siapa orang yang terlibat, apa jabatannya, dan sebagainya. Jika ini dapat diterapkan dengan baik, maka keadilan dan hak mereka bisa didapatkan. Yang ketiga, mensosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait cara pelaporan dan pengaduan. Apabila mengetahui adanya hal yang menyimpang seperti korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, segera melaporkan atau mengadukan hal tersebut karena dapat sangat membantu pemerintah mengatasi dan meminimalisir adanya tindakan korupsi dan berpengaruh pada upaya memajukan negara ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.